Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun proses pembelajaran kita daring, kita harus tetap semangat ya, karena menuntut ilmu itu merupakan salah satu kewajiban dari seorang umat Islam. Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai apa itu rukun iman. Maka pada pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai birrul walidain. Dengan subbahasan materi, pengertian birrul walidain, ayat perintah birrul walidain, keutamaan birrul walidain, dan amalan birrul walidain dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian birrul walidain. Ajaran birrul walidain dalam agama Islam menunjukkan betapa mulianya sosok orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dengan arti luas, birrul walidain berarti berbuat bakti kepada kedua orang tua, menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka berdua, tetap menaati keduanya, melakukan hal-hal yang membuat mereka senang, dan menjauhi segala perbuatan buruk terhadap mereka. 2. Ayat perintah birrul walidain. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua tertuang dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 dan 15 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Luqman ayat 14-15. Dari penjelasan ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa umat Islam wajib berbakti kepada kedua orang tua selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. 3. Keutamaan birrul walidain. Husain Zakaria Zulaifil dalam Maafkan Durhaka Kami Ayah Bunda menuliskan beberapa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua yang menurut Al-Quran dan hadis, yaitu berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dari jihad atau berjuang di jalan Allah. Bakti kepada kedua orang tua adalah kebaikan yang memediasi keterkabulan doa kepada Allah. Bakti kepada kedua orang tua adalah karakteristik dasar para nabi. Ridha Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan kemarahan Allah terletak pada kemarahan orang tua. Bakti kepada kedua orang tua menjadi sebab kunci untuk masuk surga. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, doa-doanya akan dikabulkan dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bakti kepada kedua orang tua adalah kebaikan yang menghapus dosa-dosa besar. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, kelak anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Bakti kepada orang tua melahirkan berkah rizki dan memanjangkan umur. Doa kedua orang tua mustajabah atau dikabulkan oleh Allah. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dalam naungan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. 4.
Amalan birrul walidain dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui berbagai keutamaan dari birrul walidain, hendaknya umat Islam senantiasa berusaha untuk memuliakan kedua orang tuanya. Berikut ini adalah beberapa penerapan birrul walidain dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mendoakan orang tua. Doa kepada orang tua bisa menjadi bukti bakti seorang anak, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dalam doanya yang berbunyi, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. 2. Meringankan beban orang tua. Cara paling sederhana yang dapat dilakukan untuk orang tua adalah membantu pekerjaan rumah. Selain itu, ketika kita telah memiliki penghasilan sendiri, hendaknya sebagian uang tersebut digunakan untuk merawat orang tua. 3. Tidak membentak orang tua. Semarah-marahnya kita kepada orang tua, jangan pernah sampai membentak mereka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk perbuatan tersebut. Baik anak-anak, cukup sampai di sini ya materi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ibu akhiri, wallahu muwafiq ila adwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.